19 10 60 10 62 dari Prodi Teknik Lingkungan 2019 Fakultas Teknik Universitas Jember, dari kelas Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS-B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial rektifikasi atau geoferensi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu geoferensi. Untuk menginput data raster, kita memerlukan data raster yang sudah memiliki informasi geografis atau yang biasa disebut referensi spasial, agar dapat ditampilkan di dalam GIS di lokasi yang benar. Tetapi seringkali kita memperoleh data raster yang tidak memiliki informasi geografis pada data tersebut. Misalnya seperti peta yang kita dapat itu hasil dari scan atau diperoleh dari internet seperti Google Maps atau Bing Maps. Sebelum data atau peta tersebut bisa digunakan, kita harus melakukan geoferensi terlebih dahulu di dalam GIS, yaitu pada ArcMap. Geoferensi sendiri merupakan proses memberi referensi spasial tertentu pada objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat. Untuk keperluan geoferensi image dibutuhkan beberapa koordinat titik kontrol, seperti titik ikat dan telah diketahui nilai koordinatnya, sebagai bagian dari titik sekutu di image. Koordinat titik kontrol lapangan ini misalnya dapat diperoleh dari grid peta scan, peta dasar yang akurat, dan mempunyai referensi spasial atau survei GPS di lapangan. Banyaknya titik kontrol yang harus kalian buat tergantung pada kompleksitas dari bentuk transformasi polinomial yang rencananya akan kalian gunakan untuk mengubah dataset raster ke dalam koordinat peta. Biasanya transformasi polinomial first order atau affine cocok untuk image yang tidak memiliki distorsi signifikan atau mayoritas image, dan diperlukan paling sedikit 3 titik kontrol. Untuk hasil rektifikasi yang baik, kalian harus menyebarkan secara merata titik kontrol dibandingkan dengan hanya memusatkan dalam satu area. Parameter tingkat keakurasian dari proses geoferensi ini adalah nilai yang dipresentasikan oleh selisih antara koordinat titik kontrol hasil transformasi dengan koordinat titik kontrol yang dikenal dengan nama RMS atau root mean square error. Nilai RMS error yang rendah adalah indikasi bahwa hasil geoferensi akurat. Kegiatan rektifikasi image sangat tergantung pada image itu sendiri. Beberapa kemungkinan geoferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah image memiliki grid sistem koordinat geografis atau terproyeksi. Yang kedua, image tidak memiliki grid sistem koordinat tetapi fitur-fitur spasial pembanding sesuai peta dasar yang kita miliki cukup lengkap. Yang ketiga, image memiliki grid sistem koordinat lokal. Yang keempat, image tidak memiliki grid sistem koordinat, fitur-fitur spasial tidak ada atau kurang, atau image memiliki distorsi signifikan. Pada kemungkinan pertama adalah sangat diharapkan dalam rektifikasi karena grid sistem koordinat sudah tersedia yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan geoferensi. Kemungkinan kedua agak berkurang, tingkat kepercayaan terhadap hasil yang akan kita peroleh, tetapi masih cukup valid selama fitur-fitur yang ada memiliki skala dan atau sumber yang sama dengan database spasial yang kita miliki. Kemungkinan ketiga, secara lokal dapat dipertanggungjawabkan, tetapi proses rektifikasi tidak bisa hanya sampai koordinat lokal. Proses transformasi dari koordinat lokal ke geografis atau terproyeksi sering menimbulkan error. Kemungkinan keempat adalah yang paling buruk. Contohnya yang paling banyak adalah peta sertifikat tanah yang lebih mirip sketsa daripada dengan peta. Saya akan menjelaskan tentang tutorial koreksi geoferensi pada peta. Pada tutorial ini akan dibahas proses geoferensi image menggunakan grid koordinat dan geoferensi menggunakan peta dasar untuk acuan. Di sini saya menggunakan
aplikasi GIS versi 10.8. Selanjutnya langsung kita buka ArsMap-nya. Untuk tampilan awalnya akan seperti ini, lalu kita klik blank map, lalu kita klik OK. Setelah itu kita langsung menuju pada table of content yang ada pada pojok kiri atas, lalu kita klik layer. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih add data. Setelah itu kita pilih connect to folder untuk memasukkan data peta yang akan kita rektifikasi. Di sini saya menaruh datanya di data E. Lalu kita klik OK. Nah, pada gambar peta ini formatnya harus JPG. Setelah itu kita add. Kita klik OK. Nah, ini sudah tertampil peta yang ada pada wilayah Prajekan. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu apakah peta tersebut sudah terrektifikasi atau belum. Untuk mengeceknya kita bisa lihat pada view link table, lalu kita klik. Nah, di sini pada peta Prajekan masih belum terrektifikasi. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu georeferensinya yang ada di sini. Nah, untuk memunculkan georeferensi, kita bisa memilih di customize, lalu kita pilih toolbar. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, setelah itu kita cari georeferensi, setelah itu kita klik. Nah, maka akan tertampil di atas ini. Nah, sebelum kita menentukan titik koordinat, kita harus mematikan auto adjust. Nah, untuk mematikannya kita pilih georeferencing, lalu kita matikan auto adjustnya. Nah, ini sudah tidak terauto adjust. Setelah itu kita membuat titik koordinatnya, kita bisa langsung zoom in. Nah, zoom in ini letaknya ada di sekitar pojok kiri atas. Nah, yang ada icon plusnya ini. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita zoom in pada peta. Pertama kita zoom pada peta di bagian pojok kiri atas. Nah, ini sudah terlihat. Lalu setelah itu kita pilih add control point. Setelah itu kita klik. Nah, setelah itu kita paskan pada titik tambahnya. Jika dirasa sudah pas, setelah itu kita klik. Nah, setelah itu kita klik kanan. Lalu kita input data X dan Y-nya. Nah, di sini data X-nya yaitu 828.000. Untuk data Y-nya itu 914.000. Setelah itu kita klik OK.
Nah, selanjutnya kita zoom in lagi pada peta pojok kanan atas. Lalu kita pilih add control point. Di sini usahakan harus pas pada tanda plusnya ini. Setelah dirasa pas, lalu kita klik, dan setelah itu kita klik kanan, lalu input X dan Y nya. Sini X nya 8320000. Untuk Y nya itu 914000. Setelah itu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita pilih full extend. Nah, selanjutnya kita zoom in lagi pada pojok kanan bawah. Lalu kita add control point. Setelah itu kita input lagi X dan Y nya. Sini X nya itu 832000. Untuk Y nya 913600. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik full extend lagi untuk menampilkan seluruh bagian peta. Lalu kita terakhir zoom in pada bagian pojok kiri bawah. Lalu kita add control point. Kita paskan pada tanda tambahnya. Lalu klik kanan, lalu input X dan Y. Di sini X-nya itu 828000 dan Y-nya 913600. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita full extend lagi. Nah, ini kita sudah selesai menentukan titik koordinatnya. Selanjutnya kita untuk mengeceknya apakah sudah masuk atau tidak data titik koordinatnya, kita klik view link table yang ada pada georeferensi, lalu kita klik. Nah, ini sudah masuk data georeferensinya. Lalu kita save. Ini bebas, kita bisa save atau tidak. Setelah itu kalian pilih adjust. Di sini kalian pilih adjust. Nah, setelah itu kita hidupkan lagi auto adjustnya. Nah, selanjutnya kita pilih georeferencing, lalu kita pilih update georeferencing untuk mengeksekusi pembelian info spasial terhadap file data pajakan secara permanen. Nah, setelah itu selanjutnya kita pilih georeferencing, lalu kita klik reactivity.
Lalu kita yang no data S ini kita hilangkan. Untuk penamaan kan bisa ubah agar dapat mempermudah untuk mencarinya dan mengetahui kalau peta sudah diidentifikasi. Kita beri nama peta Pajakan Flag. Nah, setelah itu kita langsung save. Nah, ketika setelah selesai di save, lalu kita cek apakah petanya sudah terverifikasi atau belum. Nah, kita menuju georeferencing, lalu kita pilih view table. Nah, ini sudah tertampil rektifikasinya. Nah, ini sudah selesai. Sekian tutorial georeferensi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.